Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Akram Media. Di sini saya ingin menjelaskan materi pembelajaran kelas 3, tema 1, subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang manusia adalah makanan. Ya, makanan itu pokoknya intinya makanan yang sehat gitu ya. Ketika kita dari kecil sudah makan makanan yang sehat, maka di kemudian hari pun kita akan memiliki tubuh yang sehat pula. Olahraga. Olahraga di sini adalah menjaga kebugaran tubuh. Dengan berolahraga maka otot-otot yang jarang bergerak, istilahnya lemes itu bisa bergerak dan bisa bugar kembali. Rekreasi atau piknik. Rekreasi itu tidak harus ke tempat wisata yang jauh. Bisa ke lokasi wisata yang dekat-dekat dengan di sini, misal di Gedong Songo, di Kelenteng Kuning, di Bergongso, banyak ya di tempat-tempat kita. Yang keempat adalah istirahat, cukup atau tidur, yaitu memang benar kalau kita itu dilarang untuk begadang, karena begadang itu tidak bagus. Dengan begadang tubuh kita itu tidak akan sehat, karena tubuh sudah waktunya untuk istirahat, masih kita paksa untuk tetap istilahnya terjaga di malam hari. Dan pengaruh angin malam itu juga tidak bagus untuk kesehatan tubuh. Keturunan, faktor keturunan juga pengaruh. Kemungkinan ketika ada keturunan dari orang pintar, atau kalau kepintaran itu bisa diubah ya, karena itu bisa dimulai dari diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Maksudnya pola pikir yang dewasa dan sebagainya itu mungkin dari keturunan bisa berpengaruh. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi harus memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari makanan pokok, misal nasi, kentang, jagung, roti, ubi, mie, dan sagu. Yang kedua, lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang ketiga, sayur-sayuran, misal kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Itu kalau sayur-sayuran itu banyak sekali ya, apalagi di daerah kita, di daerah pegunungan yang subur sekali ya, apabila ditanami oleh sayur mayur, dan sangat murah meriah daripada di kota-kota besar. Yang keempat adalah buah-buahan, misal jeruk, apel, anggur, pisang, jambu. Jambu itu paling banyak kita temui di tempat kita ya. Terus mangga itu bisa, pepaya dan sebagainya. Yang kelima, susu. Paling bagus adalah susu sapi yang susu murni itu ya. Makan makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri dari 2 jenis. Ada protein hewani dan nabati. Protein hewani terdiri dari lauk pauk yang berasal dari hewan seperti ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe dan tahu. Sudah jelas ya di sini bahwa yang ada protein hewani dan protein nabati. Yang hewani ya berasal dari ikan, daging, susu, keju, dan telur. Kalau nabati itu ya berasal dari tempe dan tahu yang dibuat dari kedelai itu ya, mengandung protein tinggi. Ya, kalau karbohidrat itu terdapat di makanan pokok seperti nasi, jagung, mie, sagu, itu karbohidratnya sangat tinggi sekali. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayuran, dan susu. Jadi vitamin itu terdapat banyak di sayuran, kayak seperti wortel yang mengandung banyak vitamin A. Kalau di buah-buahan itu ya jeruk yang banyak mengandung vitamin C. Itu sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh.
Materi berikutnya adalah pembelajaran SPDP kelas 3, tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Lakukan gerakan kuat seperti orang yang mendorong meja. Ini kalau sudah tatap muka ini bisa kita praktekkan di depan kelas ya. Lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Tapi yang nomor 1 ini bisa kita bayangkan ketika kita mendorong meja itu kan akan memerlukan tenaga yang sangat kuat atau besar sekali ya. Gerakan lemah seperti memegang kapas, nah seperti meremas-remas kapas itu sangat kecil menggunakan kekuatan sehingga disebut dengan gerakan lemah. Selain gerakan di atas, kita juga bisa melakukan gerakan tari berikut ini. Nah, ini contoh tarinya. Tangan kanan diangkat, tangan kiri di bawah, kemudian dibalik lagi. Tangan kiri yang diangkat, tangan kanan yang di bawah, itu berulang-ulang. Terus yang kedua ini tangan diangkat ke atas semua. Terus diturunkan pelan-pelan sambil membuat garis-garis seperti gelombang air, gitu ya. Yang keempat, gerakan memutar pergelangan tangan. Nah, tangan direntangkan terus diputar-putar ke atas ke bawah terus seperti itu. Kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat lalu mengembalikan ke dua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Jadi seperti ini. Posisi telapak tangannya itu di bawah dulu, kemudian dibalik, dibalik dengan kuat. Seperti itu. Yang terakhir, yang keenam, gerakan adalah bertepuk tangan. Nah, tepuk tangan itu banyak variasi seperti tepuk tangan pada, tepuk pramuka. Materi berikutnya, pembelajaran PKN kelas 3, tema 1, subtema 2. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misal, perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan, kita wajib mensyukurinya. Ketika orangnya besar, ototnya kekar, pasti memiliki tenaga yang kuat. Ketika orangnya kecil, memiliki otot yang kecil, pasti tenaganya juga akan kecil. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, ini adalah kewajiban kita semua ya. Bahwa di dunia ini kewajiban kita semua ya. Bahwa di dunia ini kita itu harus menghargai kesemuanya. Jangan sampai ada rasisme. Menghargai perbedaan, menghormati perbedaan itu adalah kewajiban kita. Karena apa? Indonesia itu terdiri dari berbagai provinsi, pulau, dan suku, adat, budaya. Makanya Indonesia itu memiliki beragam budaya. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia terutama sebagai manusia wajib menghargai dan menghormatinya. Gitu ya. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib, sangat wajib menghargai perbedaan dan menghormati perbedaan. Karena tidak disarankan kita itu saling ejek, saling mencela. Karena apa? Itu akan menimbulkan perpecahan dan perkelahian yang tidak kita inginkan, gitu ya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Jadi pada sila kedua ini kan sudah jelas kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kita sebagai manusia itu harus berlaku adil dan memiliki adab yang bagus atau tata krama yang bagus. Yang terakhir yaitu matematika. Pembelajaran yang dari matematika. Contoh penjumlahan tanpa teknik penyimpanan. Nah, seperti ini. Ini sangat mudah ya. 2653 ditambah 3302. Karena tidak dengan sistem penyimpanan, maka ini sangat mudah sekali. Misal 3 tambah 2, 5, 5 tambah 0, 5, 6 tambah 3, 9, dan 2 tambah 3 adalah 5.
Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Yang kedua, penjumlahan dengan teknik penyimpanan. Nah, ini yang agak sulit ya. Kalau ini adalah penjumlahan dengan teknik penyimpanan. 1200 ditambah 2900. Kalau karena 0 ditambah 0 juga 0, 0 ditambah 0 itu adalah 0. Ketika 9 atau 2 ditambah 9 itu adalah 11, kita tidak mungkin menulis 11 di sini. Maka yang kita tulis adalah satuannya, yaitu satu yang belakang. Kemudian satu yang depan, karena 11 ya, satu yang depan kita taruh di atas, atau yang puluhannya kita gabungkan dengan yang ini, atau kita taruh di atas sini biar kita tidak lupa. Kita ulangi pelan-pelan. 9 tambah 2 atau 2 tambah 9 adalah 11. Karena tidak mungkin ditulis 11 di sini, maka hanya angka 1 yang belakang yang kita tulis. Angka 1 yang depan kita taruh sini karena menyimpan. Ya, itu yang dinamakan penyimpanan atau menyimpan. 1 kita taruh sini. Nah, kemudian kita jumlahkan. Tadi kan 11, sisa 1. Maka 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2 adalah 4. Kita ulangi lagi. 11. Maka yang kita jumlahkan di sini adalah 1 yang belakang, angka satuannya. 11 itu kan terdiri dari 2 bilangan, puluhan dan satuan. Ya, maka yang kita taruh sini itu adalah bilangan yang satuannya. Kemudian yang puluhannya kita simpan di atas sini. Gitu ya. 1 tambah 1 tambah 2, berarti 2 tambah 2 adalah 4. Jadi 4100. Pengurangan tanpa teknik penyimpanan. Ini juga gampang. 5478 dikurangi 1258. 5478 dikurangi 1254. Maaf, saya ulangi. 5478 dikurangi 1254. 5478 dikurangi 1254. 8 dikurangi 4 adalah 4. 7 dikurangi 5 adalah 2. 4 dikurangi 2 adalah 2. Kemudian 5 dikurangi 1 adalah 4. Jadi hasil pengurangan dari 5478 dikurangi 1254 adalah 4224. Pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, ini sudah jelas digambar. 4249 dikurangi 1926. 9 dikurangi 6 adalah 3. 2 dikurangi 4 dikurangi 2 adalah 2. 9 dikurangi 4249 dikurangi 1926. 9 dikurangi 6 adalah 3. 4 dikurangi 2 adalah 2. 2 dikurangi 9, karena tidak bisa maka pinjam depannya 1. Nah, diingat, ini pinjam dari bilangan 4. Jadi totalnya jadi 12 ya. Karena ditambah dari minjam angka 4 ini 1, jadi 12. 12 dikurangi 9 adalah 3. Yang 4 ini karena ini sudah dipinjam tadi oleh 2, maka sisa 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya. Jadinya totalnya adalah 2323 gitu ya. Jadi ini teknik pengurangan dengan teknik meminjam. Ya, terima kasih. Demikianlah rangkuman materi dari kelas 3 tema 1 subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, tentu karena saya di sini juga bukan maksud untuk menggurui, hanya berbagi
Siapa tahu ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.